Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih memiliki keimanan dan membuktikan keberimanan itu dengan mampu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin yang berbahagia, insyaallah ta'ala dalam beberapa menit ke depan kita akan mengetahui, memiliki sudut pandang yang baru, pola pikir yang lebih realistis dan masuk akal berkaitan dengan ternyata sebenarnya lebih baik mendapatkan celaan daripada pujian. Hampir kebanyakan manusia senang dipuji, senang mendapatkan pujian. Bahkan mereka mencitrakan dirinya untuk senantiasa mendapatkan pujian dan penghormatan. Dan mereka lari dari celaan. Dia atau mereka tidak senang untuk dicela. Padahal kalau kita berpikir dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, celaan itu lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih dibutuhkan oleh manusia daripada pujian. Ketika pujian tersebut memang sesuai dengan fakta yang ada dalam diri kita. Seseorang memuji kita misalnya pandai, pintar, cerdas, tampan dan sebagainya. Ketika pujian itu ada, maka akan lahir berbagai penyakit hati. Berpotensi lahir berbagai penyakit hati. Di antaranya riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, ujub, merasa bangga atas prestasi dan kebaikan yang telah dilakukan. Semua penyakit hati ini akan menenggelamkan seseorang ke dalam jurang kerusakan di dunia dan akhirat. Dan apabila pujian itu ternyata tidak ada dalam diri kita, pujian itu adalah kebohongan. Orang memuji kita, tapi sebenarnya itu tidak ada dalam diri kita. Seperti yang disabdakan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbazur. Siapa yang merasa puas dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirinya, maka dia sama saja mengenakan pakaian kedustaan, mengenakan dua pakaian kedustaan. Na'udzubillah. Hidup dalam kebohongan, hidup dalam kedustaan, kemunafikan. Dan tentu seseorang yang hidup dalam kedustaan, kemunafikan, kebohongan, dia akan celaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan celaan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, celaan apabila celaan tersebut nyata, memang ada pada diri kita. Seseorang mencela kita dengan sesuatu yang fakta. Seumpama ada orang mencela tentang bau badan kita yang tidak sedap. Dia cela diri kita. Ternyata itu memang benar. Itu berpotensi untuk diri kita introspeksi diri. Kalau sudah introspeksi diri, mungkin kita bisa memperbaiki diri. Misalnya dengan mandi lebih bersih lagi, memakai wangi-wangian, memakai deodoran dan sebagainya. Dan dia sadar kalau bau badannya itu bisa mengganggu orang di sekitarnya. Apalagi kalau dalam hal ibadah. Ketika sholat berjamaah, orang di kanan kirinya, depan belakangnya, semuanya merasa terganggu sehingga hilang kekhusyuan dalam sholatnya. Ini baru masalah bau badan. Belum masalah-masalah yang lainnya, masalah yang lebih besar. Kalau ada orang mencela dan itu fakta, nyata, kita introspeksi diri, itu benar adanya, maka itu sebagai catatan dan bekal untuk diri kita memperbaiki hidup lebih baik ke depannya. Sebaliknya, kalau celaan itu adalah fitnah, celaan itu tidak sesuai dengan fakta, orang hanya mencela diri kita saja, maka kita mendapatkan pahala tanpa harus beramal soleh, tanpa harus melakukan kebaikan. Oleh sebab itulah, seorang ulama yang bernama Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, tidak akan memudaratkan kamu,
tidak akan membahayakan kamu. Semua celaan itu, baik celaan itu adalah fakta ataupun fitnah. Justru kalau fakta bisa menjadi introspeksi diri. Kalau fitnah menjadi ladang pahala bagi kita tanpa beramal soleh. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Celaan hanya bisa berbahaya ketika celaan itu dimasukkan ke dalam hati. Atau istilah anak sekarang disebut dengan baper, bawa perasaan. Ketika sudah muncul bawa perasaan ini, akan muncul sikap dendam. Dan dendam ketika dia ingin membalasnya, bisa saja dia membalasnya dengan sesuatu yang lebih besar daripada celaan itu. Berapa banyak orang yang hanya mencela, kemudian dibalas dengan dipukul, dibalas dengan adu fisik dan sebagainya. Bahkan beberapa kasus ada yang sampai terjadi pembunuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena hilangnya kesabaran. Karena tidak mengerti konsep ini. Konsep dalam Islam, celaan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi perbaikan diri. Celaan bisa menjadi amal soleh kalau itu adalah fitnah. Hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pujian, kalau kita sebagai orang yang memuji, kalau tadi khatib menjelaskan kita sebagai orang yang dipuji, sebagai orang yang dicela. Kalau kita sebagai orang yang memuji, kata Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, ada salah seorang sahabat yang memuji sahabatnya karena amal solehnya, karena kebaikannya. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Qata'ta unuqa sahibika. Anda telah memenggal leher saudara Anda. Karena pujian itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa membuat seseorang yang tadinya ikhlas mengharapkan wajah Allah, beribadah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena pujian itu datang, seketika hilang ikhlasnya. Seketika hilang yang tadinya ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hati terhadap lisan ini. Jangan mudah mencela orang, jangan mudah memuji orang. Kalau kita ingin memuji orang, jangan puji di depan orangnya. Jangan puji di depan orangnya. Kita puji di majelis yang lain. Itu pun dengan tujuan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Seumpama ada teman kita yang rajin sholat malam, kita bawa cerita ini ke rumah, ceritakan kepada anak dan istri. Ayah punya teman rajin sholat malam, hidupnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketenangan. Mari kita mulai sholat malam. Seperti itu. Jangan puji di depan orangnya. Karena kalau kita puji di depan orangnya, kata Nabi SAW sekali lagi, sama saja Anda memenggal leher saudara Anda. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam hal celaan dan pujian ini, kita sekali lagi harus bersikap bijak. Harus bersikap bijak. Menanggapi celaan tidak dengan dendam, tapi dengan bijak. Kalau celaan itu sesuai dengan fakta, introspeksi diri. Kalau celaan itu fitnah, biarkan. Para nabi dan rasul difitnah, dicaci, dimaki. Bahkan fitnah itu tidak hanya sebatas verbal, tapi fitnah itu juga menyentuh ranah fisik. Tapi mereka tidak membalas, tapi mereka tidak kemudian ada rasa dendam. Kenapa? Karena cukuplah Allah yang memuji kita. Berharap pujian kepada Allah, bukan kepada manusia. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang singkat ini menjadi pelajaran buat kita. Semoga kita menjadi orang yang tidak haus akan pujian kepada manusia dan orang yang tidak takut terhadap celaan. Karena biar bagaimanapun, kalau kita berdiri di atas kebenaran, pasti ada lawannya. Lawannya adalah kesalahan, kebatilan, keburukan. Pasti akan ada celaan. Kalau kita berdiri di atas kebenaran, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, harus siap dicela, harus siap
mendapatkan caci maki. Dan ingat, kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkannya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut terhadap celaan ketika kita berada di jalan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.